Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini materi kebijakan dalam sistem pelayanan kesehatan mengenai perbedaan kebijakan praktik kebidanan di desa dan di kota, ya. Jadi, kita akan lihat bagaimana perbedaan kebijakan antara bidan yang berpraktek di desa dan juga yang berpraktek di kota. Nah, yang pertama kita lihat dulu mengenai definisi dari bidan atau pengertian dari bidan. Nah, bidan ini diartikan sebagai seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Jadi, eh, seorang bidan sendiri itu adalah perempuan ya, yang harus sudah lulus dari pendidikan kebidanan, kemudian memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sudah diregister, lalu punya sertifikasinya, dan juga mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Lalu selanjutnya kita lihat pengertian pedesaan. Pedesaan itu artinya apa sih? Nah, kalau secara teori, pedesaan itu adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan juga kegiatan ekonomi. Ya, jadi, pedesaan atau desa itu adalah suatu tempat yang memang kegiatan utamanya itu adalah pertanian gitu ya. Rata-ratanya memang kegiatan utamanya adalah pertanian. Lalu apa saja bentuk pelayanan bidan di desa? Nah, sebenarnya kalau untuk bidan di desa ataupun bidan di kota, bentuk pelayanannya atau apa saja yang diberikan kepada masyarakat itu tidak jauh berbeda karena bidan pasti kan memberikan asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan itu kan terdiri dari asuhan kebidanan pada kehamilan, asuhan kebidanan pada persalinan, asuhan kebidanan pada nifas, asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, kemudian asuhan kebidanan pada ibu nifas, dan yang dilakukan oleh bidan itu adalah asuhan yang memang berkelanjutan. Artinya dari semua siklus kehidupan seorang perempuan itu selalu berlanjut yang menjadi sesuatu yang memang harus diperhatikan oleh seorang bidan. Jadi kalau bentuk pelayanan antara bidan yang di desa ataupun yang di kota, sebenarnya apa yang dilakukan itu sama. Yang membedakan adalah pelayanan tersebut berada di desa dan juga pelayanan tersebut berada di kota. Tetapi ada beberapa hal juga yang memang menjadi perhatian khusus untuk bidan yang di desa ataupun bidan yang di kota. Nah, yang pertama kita lihat untuk bentuk pelayanan dari bidan desa. Nah, pelayanan kesehatan itu sendiri terbagi atas 3. Ada pelayanan kesehatan tingkat 1, ada tingkat 2, dan ada tingkat 3. Nah, kita lihat masing-masing bentuk pelayanannya ini. Nah, pelayanan kesehatan tingkat 1 ini merupakan pelayanan yang bersifat dasar. Ya, jadi sifatnya itu dasar, pelayanan kesehatan yang primer. Lalu pelayanan kesehatan tingkat kedua itu lebih mengutamakan pelayanan spesialis atau kadang-kadang subspesialis tetapi terbatas. Nah, sedangkan pelayanan kesehatan tingkat 3 ini mengutamakan pelayanan spesialis dan subspesialis ya. Jadi, untuk pelayanan yang paling teratas itu adalah bentuk pelayanan yang tingkat ketiga. Nah, kalau untuk bidan desa, rata-rata pelayanannya itu ada di pelayanan tingkat pertama atau tingkat primer yang sifatnya masih berupa pelayanan dasar. Lalu selanjutnya, apa saja tugas pokok dari bidan desa? Nah, tugas pokok dari bidan desa di sini ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan pelayanan kesehatan. Ya, pasti kalau seorang bidan desa atau seorang bidan, pasti tugasnya adalah melakukan pelayanan kesehatan bagi ibu ataupun bagi anak di wilayah kerjanya berdasarkan urutan prioritas masalah kesehatan sesuai dengan kewenangan. Ya, jadi, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang bidan desa pastikan sudah ada prioritas masalah yang ada di desa tersebut apa, dan yang sesuai dengan kewenangannya mana yang memang harusnya menjadi prioritas untuk diutamakan atau ditangani terlebih dahulu. Walaupun semua masalah itu pasti penting untuk ditangani, tetapi harus dilihat poin mana yang menjadi prioritas untuk lebih dulu mendapatkan penanganan.
Lalu tugas pokok bidan desa yang kedua adalah menggerakkan dan membina masyarakat desa di wilayah kerjanya agar memiliki kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi ini juga menjadi tugas bidan desa untuk membina masyarakat di wilayah kerjanya supaya punya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Tetapi kembali lagi bahwa ketika mengubah perilaku itu bukan sesuatu hal yang mudah, butuh waktu, butuh proses yang mungkin agak lama gitu ya, tetapi kembali lagi walaupun butuh proses, tetap hal ini atau kesadaran pentingnya untuk menumbuhkan kesadaran berperilaku itu harus disampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat. Harapannya ketika mereka sering mendengar, mereka sering melihat bagaimana sih perilaku yang baik, perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa, ya harapannya nanti mereka bisa melakukannya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada juga peran bidan desa untuk mewujudkan desa siaga. Nah, kalau untuk desa siaga, saya pikir ini bukan sesuatu hal yang baru ya untuk ibu-ibu semuanya tentang desa siaga karena saya yakin pasti ibu-ibu pernah mendengar ataupun ya sering sekali tahu tentang desa siaga ini ataupun terlibat di dalam desa siaga ini gitu ya. Jadi desa siaga ini dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 564 Menkes tahun 2006 ya, tentang pedoman pelaksanaan pengembangan desa siaga. Jadi desa siaga itu sendiri adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan ya. Jadi itu definisi secara garis besar mengenai desa siaga. Nah, untuk mewujudkan penduduk yang punya kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, tentu ada peran bidan desa di dalamnya yang bisa mendorong untuk terwujudnya hal-hal tersebut. Nah, peran bidan desa untuk desa siaga ini ada beberapa. Yang pertama adalah menurunkan AKI dan AKB. Ya, jadi ketika misalnya desa tersebut punya penduduk yang sudah mampu untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, tentu angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu bisa berkurang ya. Kalau sekarang memang angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu ya masih di tingkatan yang lumayan tinggi ya untuk Indonesia. Lalu yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan kader dan juga tokoh masyarakat. Ya, jadi dengan adanya bidan desa ini bisa menyembatani untuk kader dan juga tokoh masyarakat itu ikut berperan serta di dalam masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa hal yang mungkin di suatu desa itu sudah punya perilaku atau budaya yang susah sekali untuk diubah, tentu kita butuh kader, butuh tokoh masyarakat yang ketika mereka berbicara, orang-orang mungkin lebih mendengar ketimbang bidan atau ketimbang tenaga kesehatan yang mungkin baru beberapa kali datang ke tempat tersebut. Sehingga salah satu peran bidan desa adalah untuk menjembatani hubungan antara kader dan juga tokoh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan fasilitas kesehatan di desa. Nah, ini juga salah satu peran dari bidan desa untuk mewujudkan desa siaga. Nah, fasilitas kesehatan di desa itu pasti ada beberapa yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang termasuk ke dalam pelayanan kesehatan tingkat 1. Misalnya, ada puskesmas atau ada poskesdes dan sebagainya. Nah, dengan adanya bidan desa bisa mengembangkan fasilitas kesehatan tersebut. Ya, jadi orang-orang mungkin bisa lebih sering untuk datang memeriksakan diri, lebih punya kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian mungkin dari kesadaran-kesadaran tersebut bisa timbul pelayanan lain yang bisa diberikan oleh bidan desa. Mungkin ketika mereka sudah sering datang nih untuk memeriksakan kesehatan, mungkin kalau untuk remaja bisa dibentuk nanti untuk posyandu remajanya supaya lebih aktif, ataupun posyandu lansianya juga supaya lebih aktif gitu ya. Jadi ada beberapa fasilitas kesehatan yang mungkin bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Lalu yang keempat adalah melakukan penyuluhan terhadap dukun bayi ya. Jadi ini juga termasuk peran bidan desa karena ketika ada di desa, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa budaya masyarakat yang sudah ada sejak lama dan mungkin agak susah untuk mengubah perilaku tersebut gitu ya, sehingga butuh waktu, butuh proses yang panjang supaya perilaku mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Salah satunya adalah ada beberapa daerah gitu ya, atau ada beberapa masyarakat yang
percaya dengan dukun bayi. Ya, maksudnya ketika melahirkan maunya dengan dukun bayi gitu ya. Walaupun kalau sekarang berdasarkan undang-undang kan semua persalinan atau pertolongan persalinan itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, salah satu peran bidan desa adalah melakukan penyuluhan terhadap dukun bayi, membina kerjasama yang baik atau bermitra dengan dukun bayi, supaya nantinya dukun bayi bisa menjadi jembatan nih untuk masyarakat. Kalau misalnya, oh iya, ada yang mau bersalin, bisa diarahkan sama dukun bayinya untuk ke tenaga kesehatan. Tapi mungkin dukun bayi bisa membantu untuk misalnya, apa namanya, ketika sudah diberikan penyuluhan, sudah tahu bahwa oh yang penting untuk ibu hamil tuh seperti ini loh, yang penting yang harus dipersiapkan saat persalinan tuh seperti ini. Nah, nanti akan diarahkan oleh dukun bayinya untuk ke bidan desanya, ya. Lalu peran bidan desa yang lain adalah melakukan sistem pendidikan di masyarakat. Nah, sistem pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana upaya promotif dan preventif yang bisa diberikan oleh seorang bidan desa untuk meningkatkan kesehatan atau meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Lalu yang keenam, mengadakan sistem pendanaan. Nah, untuk mengadakan sistem pendanaan ini bukan mungkin ya, tetapi pasti butuh kerjasama dari berbagai sektor ya untuk pendanaan ini. Lalu yang ketujuh adalah mengadakan program mekanisme donor darah dan melaksanakan mekanisme kemitraan. Nah, ini beberapa peran bidan desa untuk mewujudkan desa siaga. Nah, itu adalah beberapa bentuk atau beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai seorang bidan desa. Lalu selanjutnya kita lihat mengenai bidan yang ada di perkotaan. Kalau tadi kita sudah lihat mengenai definisi atau pengertian dari pedesaan, sekarang kita lihat definisi atau pengertian dari perkotaan. Nah, perkotaan ini didefinisikan sebagai satuan pemukiman, bukan pedesaan, yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional, sebagai simpul jasa menurut pengamatan tertentu. Nah, bentuk pelayanan bidan di kota di sini ada beberapa ya. Ada bidan sebagai pelaksana, sebagai pengelola, pendidik, dan sebagai peneliti atau investigator. Nah, sebenarnya untuk peran bidan yang keempat ini tidak hanya terbatas pada bidan di kota ya. Sebenarnya bidan di desa pun punya peran yang sama seperti ini karena peran bidan secara umum ini berlaku untuk semua bidan, tidak terbatas pada ini bidan desa atau ini bidan yang bekerja di perkotaan ya. Jadi, peran bidan yang pertama adalah sebagai pelaksana atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah sebagai pengelola. Bagaimana dia bisa mengelola pelayanan kebidanan yang diberikan tersebut. Atau misalnya kalau dia punya praktek mandiri, bagaimana dia mengelola prakteknya itu supaya bisa meningkatkan derajat kesehatan orang-orang yang ada di wilayah kerjanya. Lalu yang ketiga adalah peran sebagai pendidik. Nah, peran sebagai pendidik ini bisa dalam artian bidan tersebut memang bekerja di pendidikan yang memang kesehariannya adalah mendidik para calon bidan, ataupun peran sebagai pendidik secara umum adalah ketika memberikan konseling atau ketika memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat itu kan mendidik juga ya, mendidik bagaimana mereka tahu dengan baik hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kehidupannya. Misalnya pada saat ibu hamil, apa sih yang penting untuk dikonsumsi oleh ibu hamil supaya ibunya sehat, supaya bayi yang dikandungnya juga sehat gitu ya. Jadi itu peran sebagai pendidik, tidak hanya terbatas pada tidak hanya terbatas pada pasien yang diberikan konseling, tapi mungkin bidan juga bisa berperan sebagai pendidik untuk mengelola atau untuk mendidik para calon bidan yang ada. Lalu yang keempat adalah peran sebagai peneliti atau investigator. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa bidan pun bisa berperan sebagai peneliti atau meneliti hal-hal yang memang janggal atau bukan hal yang janggal, tetapi hal-hal yang memang menjadi masalah gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa sih? Dan apa yang harus dilakukan nantinya supaya masalah ini bisa teratasi. Nah, ini beberapa peran bidan secara umum. Nah, kalau dilihat peran-peran bidan ini antara bidan di desa dan bidan di kota sebenarnya tidak jauh berbeda apa yang mereka lakukan gitu ya. Kalau secara peran sebagai pelaksana antara bidan di desa ataupun bidan di kota, kedua-duanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hanya terbatas pada yang satu memang ada di pedesaan, yang satunya memang ada di perkotaan. Lalu kalau sebagai pengelola,
Sama juga, mereka mengelola pelayanan kebidanan yang diberikan. Kalau sebagai pendidik, kalau sebagai pendidik ini mungkin kalau misalnya bidan memberikan konseling atau memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, antara bidan yang ada di desa ataupun di kota ya sama. Tetapi kalau misalnya peran sebagai pendidik ini dikelompokkan kepada bidan yang memang bekerja di suatu pendidikan atau di suatu lembaga pendidikan, mungkin ini lebih banyaknya pada bidan yang ada di kota, ya. Lalu selanjutnya adalah peran sebagai peneliti atau investigator. Nah, kalau peran sebagai peneliti atau investigator, sama saja antara bidan yang di desa ataupun bidan yang ada di perkotaan bisa berperan sebagai peneliti. Lalu selanjutnya apa saja pelayanan kesehatan yang patut dilaksanakan oleh bidan? Nah, ini pelayanan kesehatan yang bisa dilaksanakan oleh bidan ya, tidak hanya terbatas di pedesaan ataupun di perkotaan. Yang pertama adalah meningkatkan upaya pengawasan ibu hamil. Ya, kita tahu bahwa saat hamil itu kan saat yang paling rentan gitu ya. Bukan hanya saat hamil sebenarnya, tetapi semua siklus kehidupan perempuan itu kan butuh diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tapi peran yang patut dilaksanakan oleh bidan yang pertama meningkatkan upaya pengawasan ibu hamil. Karena ibu hamil ini kan mengandung, punya janin di dalam rahimnya. Ada dua kehidupan yang memang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga gizi yang dikonsumsi seperti apa, obat-obatan yang dikonsumsi bagaimana, vitaminnya seperti apa, pola istirahatnya bagaimana. Nah, kecukupan-kecukupan ini penting untuk diperhatikan atau menjadi perhatian penuh yang harus diawasi pada saat seorang pasien mengalami masa kehamilan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Ketiga, meningkatkan gerakan penerimaan KB. Ya, ini juga perlu dikembangkan kembali oleh bidan. Bagaimana masyarakat aware atau sadar tentang pentingnya keluarga berencana. Ya, mereka paham tentang tujuan ber-KB. Dan juga bukan hanya paham tentang tujuan ber-KB, tapi punya kesadaran untuk ikut melaksanakan program keluarga berencana ini. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kesehatan lingkungan. Ya, meningkatkan kesehatan lingkungan ini bisa dimulai dengan adanya pendidikan kesehatan atau sosialisasi yang disampaikan oleh bidan bahwa kalau lingkungan kotor pasti akan berpengaruh kepada kesehatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena lingkungan yang kotor, banyak sampah dan sebagainya pasti akan memicu timbulnya banyak lalat, banyak nyamuk dan sebagainya ya. Ketika serangga atau misalnya barang hewan-hewan tersebut ada dan semakin banyak kan pasti akan mencemari lingkungan sekitarnya ataupun juga akan berdampak kepada kesehatan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang ada di situ bisa tertular penyakit dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah meningkatkan sistem rujukan. Nah, ini juga pelayanan kesehatan yang patut dilaksanakan oleh seorang bidan. Meningkatkan sistem rujukan. Ya, kalau tadi kita sudah lihat untuk tingkatan pelayanan kesehatan itu ada tingkatan pelayanan primer atau tingkat pelayanan pertama, yaitu tingkat pelayanan dasar. Lalu tingkat pelayanan yang kedua yaitu tingkat pelayanan spesialis. Lalu yang ketiga adalah subspesialis ya. Jadi yang ketiga itu spesialis dan juga subspesialis ya. Jadi peran bidan yang lain adalah meningkatkan sistem rujukan. Ketika misalnya pasien itu sudah tidak bisa ditangani di tingkat pelayanan dasar, bagaimana seorang bidan bisa merujuk itu ke tingkat pelayanan yang di atasnya supaya pasien ini bisa tertangani dengan baik atau tertangani dengan benar. Lalu poin yang keenam adalah meningkatkan penerimaan imunisasi ibu hamil dan bayi. Nah, ini juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang bidan, ya, bahwa ketika ibu hamil dia juga butuh imunisasi tetanus toksoid yang penting untuk diberikan pada ibu hamil supaya mengurangi untuk infeksi tetanus ya pada saat persalinan nantinya. Sehingga penting untuk dilakukan seorang bidan bagaimana dia memberikan sosialisasi atau penkes kepada ibu hamil tentang penting loh ibu hamil itu diimunisasi. Tidak perlu takut dengan bahayanya, tidak perlu takut bahwa kalau nanti disuntik nanti akan seperti ini gitu. Tapi imunisasi bagi ibu hamil itu penting supaya nanti ketika persalinan bisa terhindar dari tetanus toksoid tersebut.
Lalu juga penting juga imunisasi pada bayi. Ya, kalau ada imunisasi pada bayi itu ada beberapa imunisasi dasar yang memang penting untuk diberikan secara rutin kepada bayi sesuai dengan usianya. Ya, jadi jangan sampai bayinya juga terlewat untuk imunisasi tersebut ya, karena kalau misalnya tidak imunisasi takutnya eh, ada masalah gitu ya, atau ada penyakit yang memang berhubungan dengan ya tadi tidak imunisasi itu daya tahan tubuhnya menjadi lebih rendah gitu ya, sehingga penting sekali sosialisasi dari seorang bidan kepada ibu hamil dan juga bayi untuk imunisasi yang harusnya diberikan di masa kehamilan ataupun pada saat bayi ya, yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Itu saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat perhatiannya.